Halo semua, apa kabar? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Ini adalah pelajaran kita yang terakhir di tema 6. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Beni, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tukang kebun, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Siti, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tukang kebun, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Dayu, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tukang kebun, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Beni, bolehkah kami membantu, Pak? Tukang kebun, boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Siti, Beni, dan Dayu, baik Pak. Nah, itulah percakapan antara Siti, Beni, Dayu, dan tukang kebun. Bila kamu perhatikan, di dalam percakapan tadi ada penggunaan kata tanya seperti apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Kita sudah belajar kalimat tanya bukan? Jadi ibu harapkan pelajaran kita hari ini membuat kamu semakin paham tentang kalimat tanya. Selanjutnya cobalah jawab beberapa pertanyaan yang ada pada slide ini. Yang pertama, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Ya, kalau kamu simak tadi ibu sudah jawab. Yang kedua, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Ya, untuk menanyakan sebab atau alasan, kita menggunakan kata tanya mengapa. Yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Ya, untuk menanyakan cara, kita gunakan kata tanya bagaimana. Sekarang perhatikan penjelasan ibu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Ya, inilah jawaban untuk soal nomor 2. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Jadi, kamu sudah menemukan jawaban atas ketiga pertanyaan yang ada pada slide. Tugas kamu tuliskan di buku tugasmu. Berikutnya, isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Ini tugasmu yang berikutnya di hari ini, anak ya. Yang pertama, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Ya, jadi kamu pilih apakah menggunakan kata tanya mengapa atau bagaimana. Ada 5 pertanyaan di sini. Kamu tuliskanlah dengan huruf tegak bersambung. Perhatikan pemakaian huruf kapital dan tanda tanya. Ibu rasa kamu tidak akan menemukan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Ya, jadi di sini diberikan tata tertib sekolah berikut manfaatnya.
namun belum dipasangkan dengan tepat. Tugas kamu memasangkan tata tertib dengan manfaat. Kamu tinggal tarik garis, jadi seperti menjodohkan ya nak ya. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Ya, apa manfaat dari datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas? Ya, manfaatnya siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Jadi, kamu tariklah garis ke sini ya nak ya. Iya. Berikutnya, menyiram tanaman di dalam pot. Apa manfaat dari menyiram tanaman di dalam pot? Tanaman tumbuh subur. Iya, kamu tarik garis menghubungkan ke titik ini. Yang ketiga, menyapu kelas. Nah, tahukah kamu manfaat dari menyapu kelas? Iya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Yang keempat, menghapus papan tulis. Nah, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Itulah manfaat dari menghapus papan tulis. Yang terakhir, mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya adalah buku-buku tertata rapi. Jadi, hari ini kita sudah belajar tata tertib sekolah lengkap dengan manfaatnya. Itulah pentingnya mematuhi tata tertib sekolah. Ini juga kamu lengkapi, kamu tuliskan di buku tugasmu. Kita lanjut pelajaran kita, masuk di pembelajaran 6. Halaman sekolah sangat rindang. Banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Ya, kamu bisa lihat pada gambar anak-anak sedang bermain dan mengobrol di bawah pohon. Ada percakapan Udin, Beni, dan Niko. Mari kita baca bersama-sama. Udin, aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Beni, aku setuju denganmu Udin, karena banyak pohon kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Niko, apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Beni, mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Niko, pohon apa yang mereka tanam? Beni, pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Niko, sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Udin, di manakah mereka menanam pohon cemara? Beni, di dekat ruang guru. Jadi itulah tadi percakapan antara Udin, Beni, dan Niko. Kalau kamu perhatikan, di dalam percakapan ini juga ada kalimat tanya. Ya, coba lihat. Ini ada apakah, ya, apakah dan di mana. Itulah antara lain kata tanya yang digunakan pada kalimat tanya. Jadi jangan lupa ketika menulis kalimat tanya, kamu akhiri dengan tanda tanya. Kamu sudah tahu itu apa tanda tanya bukan? Ya, tanda tanya adalah seperti ini ya nak ya. Ini disebut tanda tanya. Berikutnya, amatilah gambar tanaman tomat berikut. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Ya, ini ada beberapa tomat yang dimasukkan ke dalam plastik. 500 gram, ya bungkusan pertama berisi tomat 500 gram. Yang kedua ada 1 kilogram, 2 ons, lalu 5 ons. Sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Iya, plastik pertama berisi 500 gram tomat. Plastik kedua berisi 1 kilogram tomat.
Plastik ketiga berisi 2 ons tomat dan plastik keempat berisi 5 ons tomat. Itulah berat setiap kemasan tomat dalam plastik. Sekarang buatlah kelompok bersama temanmu. Iya, karena situasi Covid ya nak ya. Kita belajar secara mandiri. Kita diminta sekarang untuk membuat perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Jangan lupa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Contoh, berat tomat 500 gram sama dengan 5 ons. Ya, di sini digunakan tanda sama dengan. Jadi kita akan belajar lebih jauh tentang penggunaan tanda lebih dari, kurang dari. Saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Iya, tentu kamu pernah kerja kelompok ya nak ya. Nah, ketika kamu bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan supaya tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Coba diskusikan. Coba kita akan bahas bersama-sama. Diskusikan pertanyaan di atas dengan teman di sebelahmu. Kemudian kerjakan soal-soal berikut. Berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tanda tertib. Ya, yang pertama, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Ya, ini tidak sesuai dengan tata tertib sekolah ya nak ya. Maka kita beri tanda silang. Siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Ya, ini sesuai dengan tata tertib sekolah. Maka beri tanda centang. Berikutnya, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Ini juga sesuai dengan tata tertib. Maka kita beri tanda centang. Siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Ya, ini sikap yang baik sesuai dengan tata tertib. Berikanlah tanda centang. Hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Ya, ini tidak sesuai dengan tata tertib sekolah ya. Hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat semua anggota ya nak ya. Jadi pendapat atau suara yang paling banyak itulah yang menjadi hasil diskusi. Jadi pemberian tanda centang atau tanda silang ini semakin membuat kamu paham tentang tata tertib yang ada di sekolah. Nah, setelah kamu mengetahui tata tertib yang ada di sekolah, kamu sebaiknya mematuhi atau mentaati tata tertib tersebut supaya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian saja pelajaran kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Ibu sangat senang bila kamu mengerjakan setiap tugas yang Ibu berikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan lupa kumpulkan tugasmu pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.